Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Fahmi. Nomor pokok mahasiswa saya 201 063 109 0011. Saya dari kelas 1B Agroteknologi, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi evolusi. Apa yang dimaksud dengan evolusi? Evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu yang lama dari bentuk sederhana menjadi bentuk yang kompleks. Teori-teori evolusi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Berbagai pendapat muncul dari para ilmuwan. Salah satu tokoh pencetus teori evolusi adalah Charles Darwin. Teori evolusi Charles Darwin adalah teori evolusi yang didasarkan pada seleksi alam, yang pertama kali dikemukakan oleh Charles Darwin dalam bukunya On the Origin of Species by Means of Natural Selection yang diterbitkan tahun 1859. Seleksi alam adalah proses pemilihan yang dilakukan oleh alam terhadap variasi makhluk hidup di dalamnya. Hanya makhluk hidup yang memiliki variasi sesuai dengan lingkungan yang bisa bertahan hidup, sedangkan yang tidak sesuai akan punah. Organisme yang bisa bertahan hidup inilah yang selanjutnya akan mewariskan sifat-sifat sesuai dengan lingkungan pada generasi berikutnya. Teori yang dikemukakan Darwin sangat dipengaruhi oleh hal-hal berikut. 1. Ekspedisinya ke Kepulauan Galapagos. Di tempat ini, Darwin menemukan berbagai macam bentuk paruh burung finch. Yang kedua, pendapat Charles Lyell dalam bukunya yang berjudul Principles of Geology yang menyatakan bahwa batuan, pulau, dan benua selalu mengalami perubahan. Yang ketiga, pendapat Thomas Robert Malthus dalam bukunya An Essay of the Principle of Population yang menyatakan bahwa kecenderungan kenaikan jumlah penduduk lebih cepat daripada kenaikan produksi pangan. Adapun beberapa pokok pikiran yang menjadi dasar bagi teori evolusi Darwin yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, tidak ada individu yang benar-benar sama. Ini terbukti dengan adanya variasi dalam satu keturunan. Lalu yang kedua, setiap populasi cenderung bertambah banyak karena setiap individu mempunyai kemampuan berkembang biak. Yang ketiga, untuk berkembang biak memerlukan makanan dan ruang yang cukup sehingga memerlukan perjuangan untuk bertahan hidup. Yang keempat, pertambahan populasi tidak berjalan terus-menerus karena seleksi alam. Sebenarnya, hipotesis Darwin tentang evolusi terilhami oleh pernyataan ahli biologi Prancis yaitu J.B. de Lamarck. Dalam teorinya, Lamarck berpendapat bahwa semula jerapah berleher pendek, tetapi karena makanannya yang berupa daun dari pohon-pohonannya semakin tinggi, maka jerapah diduga memanjangkan lehernya untuk menjangkau dedaunan tersebut. Adapun menurut teori Darwin, ada berbagai jenis jerapah, yaitu jerapah yang berleher pendek dan berleher panjang. Karena terjadi seleksi alam, jerapah yang berleher pendek tidak dapat makanan dan akhirnya mati. Hanya jerapah yang berleher panjanglah yang dapat menggapai daun-daun di tempat yang tinggi, sehingga jerapah yang berleher panjang tetap bertahan. Petunjuk evolusi berupa fakta-fakta yang terdapat di bumi yang mendukung peristiwa evolusi. Petunjuk-petunjuk mengenai adanya evolusi diantaranya dapat dilihat dari adanya penemuan fosil, adanya homologi organ tubuh, perbandingan embriologi, variasi individu dalam satu keturunan, dan petunjuk alat tubuh yang tersisa. Yang pertama adalah fosil. Fosil merupakan sisa tubuh makhluk hidup yang telah membatu karena proses geologis atau proses fisika dan proses kimia yang membentuknya.
Contoh proses fisika yaitu proses yang menyebabkan bangkai makhluk hidup mengalami pembekuan. Adapun contoh proses kimia yaitu adanya zat pengawet alami sehingga bangkai makhluk hidup tidak dapat didekomposisi oleh mikroba atau dekomposer. Fosil berguna dalam membantu merekonstruksi kehidupan masa lampau. Namun, fosil juga memiliki kelemahan, yaitu fosil yang ditemukan tidak selalu lengkap dan pasti ada mata rantai yang hilang. Sehingga fosil yang ditemukan masih ada urutan fosil yang tidak menggambarkan urutan filogeni yang utuh. Yang kedua, adanya homologi organ tubuh. Organ-organ makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal dasar yang sama, kemudian berubah struktur sehingga fungsinya berbeda disebut organ homolog. Contohnya, sayap burung homolog dengan tangan manusia, atau sirip lumba-lumba homolog dengan lengan manusia, atau tangan manusia homolog dengan kaki depan kuda. Organ-organ homolog dapat dibandingkan berdasarkan asal-usul dan fungsinya. Inilah yang disebut dengan perbandingan anatomi. Dengan mengetahui perbandingan anatominya, kita dapat menelusuri asal-usul spesiesnya. Lawan homolog adalah analog. Organ-organ tubuh yang mempunyai fungsi sama, tetapi asal-usulnya berbeda disebut organ analog. Contoh sayap kupu-kupu analog dengan sayap kelelawar, atau sayap serangga analog dengan sayap burung camar. Tiga, perbandingan embriologi. Embriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan embrio. Tahap-tahap perkembangan selalu dialami oleh hewan multiseluler yang berkembang biak secara seksual. Tahap perkembangan itu dimulai dari zigot sampai pasif-pasif tertentu dan menunjukkan adanya persamaan pada berbagai jenis vertebrata. Semua persamaan itu dimulai dari zigot, morula, blastula, dan akhirnya mengalami proses diferensiasi hingga terbentuk organ-organ tubuh. Perkembangan embrio dari zigot menuju ke dewasa disebut ontogeni. Menurut Ernest Haeckel, hubungan antara perkembangan embrio dan evolusi dituangkan dalam teorinya, yaitu rekapitulasi atau hukum biogenetik. Ontogeni merupakan pengulangan secara cepat dari filogeni. Filogeni yaitu perkembangan dari filum tingkat rendah menuju filum tingkat tinggi secara evolusi. Secara filogeni, makhluk hidup berkembang dari hewan bersel satu, lalu ke koloni atau kumpulan sel seragam mirip morula, lalu coelenterata atau mirip blastula, lalu ke cacing hingga amfibia, reptilia, lalu ke mamalia. Empat, adanya variasi individu dalam satu keturunan atau spesies. Di dunia ini terdapat banyak sekali variasi makhluk hidup. Sebagai contoh anak kembar, bila dilihat sepintas keduanya memiliki persamaan. Akan tetapi dari kedua anak kembar tersebut pasti terjadi perbedaan. Misalnya perbedaan warna kulit, berat, ukuran, kebiasaan, dan kepalan. Terjadinya variasi dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam berupa gen, sedangkan faktor luar seperti suhu, keadaan tanah, dan makanan. Dalam perkembangan selanjutnya, variasi individu dalam satu spesies akan menghasilkan keturunan atau spesies yang berbeda. Dalam hal ini merupakan salah satu petunjuk mengenai adanya evolusi. 5. Petunjuk alat tubuh yang tersisa. Alat-alat yang tersisa dianggap sebagai bukti adanya proses evolusi. Alat-alat ini sudah tidak berguna, tetapi masih bisa dijumpai. Contoh pada manusia adalah selaput mata pada sudut mata sebelah dalam, tulang ekor,
dan gigi taring yang runcing. Paus biru. Paus biru adalah mamalia laut yang tergolong dalam subordo Paus balin. Panjangnya mencapai lebih dari 33 meter dan masanya tercatat sebesar 181 ton atau lebih. Binatang ini diyakini merupakan hewan terbesar yang pernah diketahui. Paus biru memiliki tubuh yang panjang dan tampak membentang bila dibandingkan dengan tubuh paus lain. Kepalanya datar, berbentuk seperti huruf U, dan memiliki punggung yang terbentang dari lubang sembur hingga bagian bibir atas. Bagian depan mulut dipenuhi oleh plat balin, terdapat sekitar 300 plat, yang masing-masing panjangnya sekitar 1 meter, yang tergantung di rahang atas antara 70 hingga 118 lekukan. Membentang di sepanjang leher dan sejajar dengan panjang tubuh. Plat ini membantu mengeluarkan air dari mulut setelah makan. Panjang sirip depan paus biru kurang lebih antara 3-4 meter. Bagian atasnya berwarna abu-abu dengan pembatas putih tipis, sementara bagian bawahnya berwarna putih. Ujung kepala dan ekor secara umum berwarna abu-abu. Bagian atas paus biru dan kadang sirip depan biasanya memiliki belang-belang. Kadar belang tersebut bervariasi dalam masing-masing individu. Beberapa mungkin berwarna abu-abu kebiruan seluruhnya, namun yang lainnya menunjukkan variasi biru gelap, abu-abu, atau hitam yang dipenuhi belang-belang. Paus biru dapat menempuh kecepatan 50 km per jam. Namun kecepatannya biasanya hanya 20 km per jam. Ketika makan, kecepatannya berkurang hingga 5 km per jam. Paus biru kebanyakan hidup sendiri atau dengan individu lain. Tidak diketahui berapa lama paus biru hidup bersama. Di tempat berlimpahnya makanan, terdapat 50 paus biru di wilayah yang kecil. Namun mereka tidak membentuk kelompok yang besar. Makanan pokok paus biru adalah krill. Paus biru dewasa dapat memakan krill sebanyak 40 juta per hari. Mereka selalu makan di wilayah dengan konsentrasi krill yang tinggi, sehingga kadang-kadang memakan kurang lebih 3.600 kg krill dalam satu hari. Kebutuhan energi paus biru dewasa dalam satu hari berada dalam kisaran 1,5 juta kilokalori. Perilaku makan mereka musiman. Paus biru mengisi perut mereka di perairan yang kaya akan krill di Antartika sebelum bermigrasi ke tempat pembiakan di perairan yang lebih hangat dan kurang kaya akan krill di dekat Khatulistiwa. Paus biru dapat menerima energi 90 kali lebih besar dari yang dikeluarkan, sehingga memiliki cadangan energi yang besar. Karena krill bergerak, paus biru biasanya makan di kedalaman lebih dari 100 meter pada siang hari dan di permukaan pada malam hari. Waktu menyelam diperkirakan sekitar 10 menit saat memakan, meskipun banyak juga yang menyelam dalam waktu 20 menit. Paus biru makan dengan menerjang sekelompok krill, sehingga menelan krill dan air dengan jumlah yang besar. Tekanan dari kantong perut dan lidah kemudian mendorong keluar air melalui plat balin. Begitu air dikeluarkan dari mulut, krill yang tersisa ditelan karena tidak dapat melewati plat. Paus biru juga kadang-kadang memakan ikan kecil, krustasea, dan cumi-cumi yang tertangkap bersama dengan krill. Paus biru berevolusi dari mamalia berkaki empat yang hidup di daratan sekitar 48 juta tahun yang lalu. Leluhur kuno ini yang dinamakan dengan Pachycetus
hanya memiliki panjang 1,8 meter. Ia hidup di sungai dan beberapa keturunannya beradaptasi untuk hidup di air, yang akhirnya melahirkan makhluk akuatik sepenuhnya yang disebut Dorudon atau gigi tombak, yang hidup 37 juta tahun yang lalu dengan panjang 4,5 meter. Di Dorudon, kita melihat awal yang membuat ikan paus begitu istimewa. Lubang hidungnya mundur dari moncongnya ke bagian atas kepalanya. Kaki depannya menjadi sirip yang kaku, tubuhnya memanjang, kaki belakangnya menghilang, dan ekornya berevolusi menjadi dua sauh elastis yang mendorong hewan itu maju lewat gerakan naik turun di air, bukan gerakan sisi ke sisi ekor ikan. Evolusi dari Dorudon ke paus biru melibatkan sejumlah perubahan untuk mengatasi ukurannya yang sangat besar. Tumbuhan paku. Tumbuhan paku adalah sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati, tetapi tidak pernah menghasilkan biji untuk reproduksi seksualnya. Alih-alih biji, kelompok tumbuhan ini melepaskan spora sebagai alat penyebar luasan dan perbanyakannya menyerupai kelompok organisme seperti lumut dan fungi. Tumbuhan paku tersebar di seluruh bagian dunia, kecuali daerah bersalju abadi dan lautan, dengan kecenderungan ditemukan tumbuh di tempat-tempat yang tidak subur untuk pertanian. Total spesies yang diketahui sekitar 12.000, dengan perkiraan 1.300 sampai 3.000 lebih spesies diantaranya tumbuh di kawasan Malaysia yang mencakup Indonesia. Fosil tumbuhan paku tertua berasal dari Kaladepon sekitar 360 juta tahun yang lalu. Tetapi suku-suku dan jenis-jenis modern baru muncul sekitar 145 juta tahun yang lalu, di awal kala kapur, di saat tumbuhan berbunga sudah mendominasi vegetasi bumi. Demikian yang dapat saya jelaskan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.